Semagot. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Penghujung tahun telah tiba dan sebentar lagi kita akan berganti tahun. Sementara itu, kita juga akan sedikit lagi berpindah dari arc Egghead ke arc yang akan dipersiapkan oleh Oda Sensei pada tahun 2024 nanti. Dalam perjalanan epic arc Egghead di One Piece, kita disuguhkan dengan serangkaian momen yang menguras emosi dan menggugah rasa penasaran. Nah, jadi dalam video kita kali ini, Tamagon sudah mengumpulkan beberapa momen terbaik dari arc Egghead sebelum kita akan mengakhiri tahun ini dan beranjak ke One Piece 2024 nanti. Namun sebelum itu, silahkan like dan komen video ini dulu ya, agar Tamagon makin semangat untuk membuat konten selanjutnya dari One Piece. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Masih ingatkah kalian dengan teknik ini? Yup, Divine Departure adalah suatu teknik yang sangat kuat dalam dunia One Piece yang dapat digunakan dengan perang. Teknik ini menghasilkan ledakan haki raja yang sangat kuat dan mampu mengalahkan bahkan bajak laut terampil dalam satu pukulan. Dalam One Piece Chapter 1079, Shanks menggunakan Divine Departure untuk menghadapi Eutas Captain Kid di arc Egghead. Ketika Kid mencoba meluncurkan serangan railgun yang sangat kuat untuk menghancurkan 9 kapal bajak laut Akagami, Shanks dengan cepat mengetahui masa depan dan untuk menghindari akibat buruk yang akan terjadi, dia menyerang Kid dan melepaskan teknik Divine Departure. Shanks melapisi pedangnya Griffon dengan haki raja dan melepaskan ledakan kuat ke arah dari Eutas Kid. Ledakan tersebut sangat kuat sehingga berhasil menghancurkan railgun milik Kid dan menjatuhkannya bersama rekannya, yakni Killer. Selain itu, haki dari Shanks juga membuat beberapa bajak laut di atas kapal Kid ini pingsan. Meskipun teknik ini sangat kuat, perlu dicatat ya, untuk Divine Departure tidak membuat luka pada lawan, melainkan lebih sebagai ledakan Hausugo Haki untuk menjatuhkan lawan dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Momen ini sungguh bersejarah. Galaxy Impact, serangan hebat yang dilancarkan oleh Monkey D. Garp, seorang tokoh legendaris di dunia One Piece. Dalam One Piece Chapter 1080, Garp menggunakan serangan ini untuk melawan dan menyelamatkan muridnya, yakni Koby yang diculik oleh bajak laut Kurohige. Galaxy Impact adalah pukulan yang luar biasa yang menunjukkan kekuatan yang melebihi batas. Meskipun fisik dari Garp tidak menjemput pula bajak laut, serangannya telah menciptakan gelombang kejut yang merusak dan menghancurkan seluruh wilayah di sekitarnya. Salah satu fitur yang mencolok dari Galaxy Impact adalah penggunaan haki raja yang terlihat dalam kilatan hitam yang mengelilingi serangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Garp termasuk ke dalam kelompok yang sangat sedikit mampu menggunakan serangan mereka dengan Hausugo Haki. Pertarungan antara Trafalgar Law dan Kurohige dimulai pada chapter 1063 di One Piece, di mana pada saat itu Law dan juga krunya Hurt Pirate berhadapan dengan Kurohige dan anak buahnya Van Augur dan juga Burgess. Meskipun Law menunjukkan kekuatan yang luar biasa di Pulau Wano dan menggunakan buah iblis yang telah berkembang, upaya mereka tidak akan cukup untuk menghentikan kekuatan dari Kurohige. Beppo, anggota Hurt Pirate yang merupakan bagian dari Scuming, memainkan peran penting dalam pertarungan ini. Dengan menggunakan obat yang diberikan oleh Chopper, Beppo dapat merubah dirinya dalam bentuk sulong tanpa perlu sinar bulan purnama. Beruntungnya, Beppo berhasil menyelamatkan Law dan melarikan diri dari medan pertempuran tersebut. Meskipun Law diselamatkan, kru dari bajak laut hati yang lain tidak beruntung dan sebagian besar dari mereka tewas atau ditangkap oleh Kurohige. Dalam konfrontasinya, Kurohige berhasil menghancurkan Hurt Pirate dan mendapatkan salinan dari 2 rod poneglyph. Setelah itu, Sang Yonko mulai mempertimbangkan kemungkinan menggunakan Opi-Opi Nomi untuk kepentingan pribadinya. Masih ingatkah kalian dalam One Piece Chapter 1084 terdapat petunjuk bahwa identitas dari Im Sama, pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia, memiliki hubungan dengan keluarga Nefertari, terutama dengan Queen Lily. Nefertari Cobra, raja dari Alabasta, mencoba mengungkap sejarah world government dan menyebutkan bahwa Queen Lily tidak pernah kembali ke Arabasta dan catatan tentangnya tampaknya dihapus dari sejarah. Nah, Queen Lily ini adalah keluarga dari Nefertari. Queen Lily adalah penguasa Arabasta yang pada saat itu menolak meninggalkan kerajaannya di tangan orang lain, yang membuat Nefertari Family terus memerintah Arabasta hingga saat ini. Kemudian tahun ini kita mendapatkan karakter baru lagi yang bernama Garling yang pertama kali muncul dalam One Piece Chapter 1080.
Garling muncul sebagai sosok yang diangkat sebagai hakim dan memberikan perintah eksekusi terhadap Saint Don Quixote Josgar. Hal ini menunjukkan bahwa Garling memiliki otoritas yang sangat tertinggi, bahkan di atas Celestial Dragon yang dianggap sebagai keturunan daripada dewa. Garling menjatuhkan hukuman mati pada Josgar karena dianggap sebagai rekan dari para manusia ikan. Kemudian pada chapter 1095, Garling kembali menunjukkan kekejamannya dengan membunuh Raja Godfalli. Momen ini merupakan momen yang paling krusial. Sabo memiliki peran yang cukup signifikan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting selama Reverie. Nah, inilah pergerakan Kaisar Api di 2023 kemarin. Chapter 1085, Sabo muncul ketika Raja Cobra dari Alabasta dihadapkan pada 5 tetua dan juga Imsama. Raja Cobra mengetahui kebenaran gelap tentang pemerintahan dunia, yakin bahwa dia tidak akan selamat. Raja Cobra mendapatkan informasi rahasia tentang nama dia yang mengungkap bahwa Nefertari Lily sebenarnya adalah Nefertari Delili. Di saat itulah Sabo berusaha melindungi Raja Cobra. Cobra meminta Sabo untuk menyampaikan pesan kepada Luffy dan juga Vivi bahwa Raja Cobra ingin putrinya mengetahui nama sejatinya. Kemudian flashback lainnya menunjukkan keputusan dari pemerintahan dunia, termasuk penggunaan senjata massal baru dari Vegapunk, yakni bernama Mother Flame. Lulusia pun menjadi target pertama dari penggunaan senjata tersebut. Nah, di sini Sabo menceritakan peristiwa di Lulusia di mana dirinya membantu dalam pemberontakan setelah eksekusi raja dan putri dari Lulusia. Ivankov dan revolusioner yang lainnya pun membahas nama imut dari Nerona Dynasty dan kemungkinan hidup selama zaman Void Century. Flashback ini tidak kalah serunya. God Valley adalah sebuah pulau yang menjadi pusat peristiwa penting dalam dunia One Piece, dikenal sebagai God Valley Incident yang dibahas secara mendalam di chapter 1095. Sejarah pulau ini mengungkapkan insiden tragis yang melibatkan Rocks Pirate, Roger Pirate, dan Monkey D. Garp serta menyorot kekejaman dari kaum Celestial Dragon. God Valley terjadi beberapa tahun sebelum awal dari cerita One Piece. Rock Pirate yang dipimpin oleh Rocks the Sebek menyerang pulau tersebut. Aliansi tak terduga terbentuk antara Monkey D. Garp dan juga Goldie Roger untuk melawan Rocks Pirate. Pertempuran epik pun terjadi dan akhirnya Rocks the Sebek pun akhirnya dikalahkan. Nah, sebelum insiden utama ini, pulau ini dipilih sebagai lokasi dari hunting competition yang merupakan tradisi brutal Celestial Dragon yang memburu kaum manusia. Setelah pertempuran berakhir, pulau tersebut secara misterius menghilang dan tidak lagi terlihat dalam peta dunia. Ini pun menambahkan misteri terkait dengan nasib God Valley setelah insiden tersebut. Pertemuan antara Luffy dan juga Kizaru terjadi selama insiden di Pulau Egghead. Kizaru sebenarnya datang dalam perjalanan ke pulau tersebut untuk menghadapi Vegapunk yang disebutkan tengah mempelajari sejarah kudo. Namun beruntungnya Luffy ada di pulau tersebut dan secara mengejutkan mereka berdua kembali bertarung layaknya di Kepulauan Sabaody. Pertarungan dari mereka pun memuncak dengan serangan dari Gear 5 milik Luffy. Dalam momen kritis, Luffy menggunakan momentum serangan laser dari Kizaru untuk mempercepat pukulan Gomu-Gomunya, menciptakan serangan baru yang bernama Gomu-Gomu no Weight Starkan. Serangan ini pun memberikan pukulan yang cukup telak kepada kepala dari Kizaru. Nah, inilah flashback yang paling menyedihkan. Dimulai dari One Piece chapter 1095. Kita diperlihatkan dengan masa lalu Kuma yang ternyata sangat tragis dan penuh penderitaan. Kuma dan ayahnya ternyata berasal dari ras Buccaneer dan memiliki darah yang sama dengan para Giant. Ras mereka melakukan pelanggaran serius terhadap pemerintahan dunia yang mengakibatkan Kuma dan orang tuanya menjadi budak setelah informasi tentang identitas sejati mereka bocor oleh pejabat pemerintah di rumah sakit tempat Kuma dilahirkan. Nah, Kuma bersama dengan budak-budak lainnya dibawa ke God Valley di mana mereka dijadikan target pemburuan oleh para Celestial Dragon dalam sebuah permainan yang sangat kejam. Di sanalah Kuma bertemu dengan dua budak lainnya, yakni Emporio Ivankov dan gadis kecil yang bernama Jide. Nah, singkat cerita, mereka tahu kebenaran yang terjadi di pulau tersebut dan berupaya untuk melarikan diri. Singkat cerita, Jinny pun diculik dan dia mempunyai seorang anak yang bernama Bonnie. Bonnie mengidap penyakit yang sama dengan ibunya, yakni penyakit Saper Scale. Disinilah petualangan dari Kuma untuk mengobati sang anak pun dimulai. Dia bertemu dengan Dr. Vegapunk dengan memiliki cara untuk menyembuhkan Bonnie. Namun, sayangnya pengobatan itu memiliki biaya yang besar dan Kuma pun dengan rela menerima kondisi dengan syarat yang ditetapkan
dibawakan oleh Senji Garcia Saturnus, salah satu dari 5 Gorosei. Syarat tersebut antara lain, dia harus menjadi Shichibukai, dia harus menjalani modifikasi, dan dia harus mengabaikan kemauan bebas, yakni menghapus segala sisi kemanusiaannya. Singkat cerita, Kuma pun setuju dengan syarat tersebut, dan Bonnie akhirnya pun bisa untuk diselamatkan. Tingkat pengorbanan Kuma dan beban emosional yang dialaminya bersama dengan dampaknya terhadap ayah dan anak menambah kompleks pada karakter Kuma dan menunjukkan sejauh mana seorang orang tua bersedia pergi untuk menyelamatkan anaknya. Di arc Egghead, kita juga dihebohkan oleh sosok lama yang baru diperlihatkan setelah bertahun-tahun muncul sebagai sosok yang masih menjadi misteri. One Piece memperkenalkan lebih dalam lagi tentang karakter yang bernama Senji Garcia Saturn yang merupakan salah satu dari 5 tetua. Saturn digambarkan memiliki tubuh setengah laba-laba, monster dengan tanduk mirip seperti sapi. Dia muncul dari lingkaran sihir mirip pentagram dan memiliki sabuk asap pengapung yang biasanya terkait dengan buah iblis Zoan yang awakening. Namun lagi-lagi identitas spesifik dari buah iblis mythical Zoan Sign Saturn masih belum diketahui, yang memberi ruang untuk berspekulasi lebih jauh lagi. Dan terakhir, momen terbaik di One Piece 2023 adalah kemisteriusan dari Vegapunk pun terungkap. Nah, di arc Egghead sendiri, Vegapunk menjadi fokus utama dan terungkap sedikit demi sedikit tentang penampilan dan juga karakter darinya. Dia memiliki desain kepala besar lengkap dengan apel di atasnya. Rahasia di balik kejeniusan Vegapunk akhirnya terungkap. Dia telah memakan buah iblis bernama Nomi Nomi Nomi. Buah setan ini memberikan kemampuan untuk menyimpan semua informasi yang diterimanya selamanya dan menjelaskan mengapa kepalanya Vegapunk pun terus membesar. Dalam One Piece chapter 1061 dan 1062, kita dikejutkan dengan penampilan pertamanya yang lama dinantikan. Namun dalam wujud seorang wanita bernama Lilith. Ternyata Lilith ini adalah salah satu dari 6 tubuh yang diciptakan oleh Vegapunk. Yup, jadi mungkin itu saja beberapa momen terbaik selama 2023 di Pulau Egghead. Mungkin kalian punya memorable yang lain terkait dengan panel yang kalian suka 1 tahun sebelumnya ini. Silahkan isi daftar list kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar setahun belakangan ini bersama Tamagon mengarungi Pulau Egghead. Tahun depan kita akan menuju pulau berikutnya yang akan lebih liar lagi, dan tentu saja bisa jadi kita akan berpotensi menuju pulau para kesatria hebat, yakni Pulau Elbaf di 2024 nanti. Jadi siapkan fisik dan kekuatan kalian untuk mengarungi derasnya arus laut di tahun depan ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.